subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Apa itu banjir, penyebab banjir, dan bagaimana solusinya, khususnya kita sebagai rakyat atau warga negara yang baik. Banjir, jadi jangan berpikiran banjir itu karena waduh di sana pohonnya ditebangin semua, pohonnya ditebang jadi banjir gitu. Saya pikir kok aneh ya. Enggak, kalau pohon itu ditebang terus bilangnya jadi panas ya mungkin masih oke lah, tapi kalau pohon ditebang terus jadi banjir kok aneh ya. Coba tuh lihat pohon-pohon di belakang dicabut, apa jadi banjir? Enggak kan, dicabut ya, air kalau ada air lewat ya sama aja, nggak ada pengaruhnya. Itu kan pohonnya kecil ya, nggak ada pengaruhnya, mau besar mau kecil ya sama aja, mau rumputnya itu dicabutin semua ya sama aja. Karena yang membuat banjir itu bukan karena pohon dicabut. Kalau analoginya seperti itu, berarti kalau kamar mandi kita banjiran ya, artinya airnya di situ banjir, ditanamin pohon, udah selesai dong? Kan enggak ya? Masa nanti kamar mandinya kebanjiran mau ditanamin pohon terus biar nggak banjir ya, kan nggak mungkin. Pasti kan di situ ada yang tersumbat, ada yang kotoran-kotoran yang kita harus membuang, dibuka floor drainnya, diambili kotoran-kotorannya dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi permasalahan banjir itu sebenarnya ya masalah air itu seberapa cepat keluar kan dari situ ya. Kalau dalam skala besar ya berarti ya itu membutuhkan pemikiran yang besar juga seperti itu. Kalau lingkungan kecil ya kayak di rumah sendiri, ya itu tadi kamar mandi kebanjiran ya, itu tadi saluran yang di situ airnya biar cepat keluar, bagaimana caranya kan gitu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran pohon ditebang itu membuat banjir ya. Terus ada yang bilang lagi begini, tapi itu kan benar loh, gara-gara pada membangun di sana jadi sini kebanjiran, padahal tadi sebelum ada di sana, belum ada pembangunan di sana, di sini baik-baik aja itu ya, tapi itu bukan karena pohonnya ditebang ya kan. Ini deh, saya tadi sudah menyiapkan ya. Nah, saya nyalakan dulu. Di situ terlihat ya, ada model lahan ya di situ ya. Ini buat mempermudah aja. Ya ini kalau yang warna-warna oranye ini adalah kontur. Ya, kontur ini garis kontur. Jadi ini ya dunia topografi lah. Jadi untuk menggambarkan satu lahan ya, kemana arah lebih tinggi, kemana arah lebih rendah, seperti itu ya. Jadi misalkan tadi ya di area sini mana pensilnya, nah misalnya nih di area sini, nah tadinya kan masih anggaplah asri ya, belum terkena oleh pembangunan ya. Nah setelah ini dibangun, wah tiba-tiba tempat saya jadi banjir gitu kan. Nah ini dalam pembangunan ya, semua pasti ada pengolahan lahan dulu ya. Contohnya seperti ya tempat tinggal kita misalnya, tadinya kan ada yang naik turun, ada yang membentuk seperti mangkok tadi, itu kan pasti kan kita bahasanya diratakan ya, supaya enak buat dijadiin pembangunan. Nah pembuatan perataan itulah yang mengubah aliran air di situ ya. Nah misalnya dalam contoh seperti ini, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ada hujan ya di dalam HP ini, area sini, itu pasti airnya ngalir ke situ kan. Oke, area sini, itu juga pasti arah airnya ke sini kan. Nah sekarang kalau misalnya kita rubah lahannya menjadi seperti ini, di sini kita timbun, berarti air nggak mengalir ke situ lagi ya, pasti cari yang lebih rendah ya, karena ini air alami ya, jadi dia mencari lebih rendah. Nah misalnya
itu tadi ditimbun ya. Nah misalnya nih area sini kita potong seperti ini ya, artinya air yang tadinya di atas ini kering, nah anggaplah tidak banjir ya, karena dipotong ya, karena dia jadi lebih rendah ya, ada kemungkinan bisa kena aliran air yang lebih besar, bukan banjir ya. Jadi karena dipotong jadi pasti dia kan kemungkinan kena air lebih banyak kan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba cari tempat ya untuk membayangkan ya perubahan lahan ya yang merubah juga aliran airnya ya. Jadi di dalam dunia pembangunan itu dikenal ada galian dan timbunan ya. Contoh yang seperti ini tadi, menggali dan menimbun, itu keduanya pasti merubah aliran air. Oke, sekarang kita langsung saja mencari lahannya untuk percontohan ya. Ini dia, saya sudah nemu contohnya. Jadi bisa dilihat bersama di sebelah sini itu masih yang aslinya, dan saya berdiri di sini yang sudah dirubah ya. Jadi pemahamannya itu jangan dikira pohon ditebang terus jadi banjir, bukan. Nah, kegiatan seperti ini sudah umum dilakukan manusia ya. Jadi kadang menggali ya seperti ini, kadang menimbun ya. Tentu saja itu akan merubah aliran limpasan air dari awalnya. Apakah salah? Oh, belum tentu, namanya juga kebutuhan manusia kan ya, peradaban tetap harus jalan ya. Jadi ya banyak aspek yang dilihat, dan itu memang ada tata caranya, perencanaan drainase, perencanaan banjir lah ya gampangnya ya. Dan semua orang pasti maunya di tempatnya dia nggak akan kebanjiran ya, itu udah umum, udah lumrah di mana-mana. Oke, gimana tadi, sudah lihat kan contohnya? Sudah, sekarang gambarannya lebih terbuka ya. Jadi sekali lagi buang jauh-jauh pemikiran bahwa banjir itu karena pohon ditebang, nggak ada urusannya itu ya. Pohon ditebang ya jadinya nggak adem lagi, itu aja. Oke, jadi setelah tahu apa itu banjir dan penyebabnya, terus kita sebagai rakyat atau warga negara yang baik itu bagaimana cara mengatasinya ya. Pertama, jangan buang sampah sembarangan ya. Meskipun itu umum digaungkan ya, umum sudah didengar, tapi masih banyak yang susah untuk tidak buang sampah sembarangan. Kita makan salak misalnya, kupas makan berbuang, makan jajan berbuang ya. Yaitu lubangnya sembarangan, satu tentu jadi kotor ya di lingkungan tersebut. Terus yang kedua, kalau ada limpasan air di situ ya, entah karena hujan atau yang lainnya, itu bisa terbawa, dan tentu saja karena air alami ya, hujan gitu kan ya, limpasannya tentu dia akan mengarah ke lebih rendah. Nah, cilakanya kalau itu masuk ke saluran ya, apalagi ke sungai dia terus terbawa ke situ, dan ya bikin mampet kan seperti itu. Apalagi sengaja buang ke sungai, wah itu ngawur banget itu. Terus nanti kalau udah kena banjir terus dia nyalain orang, nyalain semuanya ya, padahal tadi kitanya sendiri tidak berusaha menjaga. Itu pertama. Terus yang kedua, apa kira-kira ya, dimulai dari lingkungan kecil dulu. Got yang sekitaran rumah kita ya kan, saluran-saluran di sekitaran rumah kita rajin memperbaiki got itu atau saluran itu. Kalau sudah lama tidak dirawat, itu pasti di bawahnya ada endapan atau sedimen ya, bisa tanah, bisa pasir. Coba nggak percaya, bahkan bisa ditumbuhin rumput di situ ya kan. Coba aja dipraktekkan tuh. Udah lama nggak di salurannya nggak dibersihin itu kan, kita situ bisa pakai cangkul malah kita bersihin ya, karena terlalu tebal sedimennya. Nah, dengan menebalnya saluran itu berarti kan ruang
atau gampangnya tadi ini ruang salurannya jadi berkurang kapasitasnya seperti itu. Kalau tadi satu mangkok ini full ya kan, nah, karena ada misalnya sedimennya segini, berarti kan tinggal segini aja, segini ya. Nah, kebayangkan, itulah kenapa pentingnya kita membersihkan saluran ya. Kalau itu lingkup kecil di rumah sendiri, kalau lingkup lebih besar lagi berarti di masyarakat ya, dengan warga kita gotong royong ya kan, satu RT misalnya di situ gitu kan, kita bersihin bareng-bareng ya. Selain bersih ya itu tadi juga meminimalisir adanya banjir kan, karena pasti di situ sumbatan-sumbatan apa tadi ketahuan kalau kita gotong royong, wah di sini banyak sampah numpuk dan seterusnya. Oke, dan tadi berapa? Kedua. Sekarang ketiga. Apa kira-kira kita sebagai rakyat atau warga negara? Bayarlah pajak. Ya, pajak. Ya, pajak apa aja? Pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, ya rumah atau bangunan, atau pajak usaha ya yang punya toko atau ya usaha-usaha apapun ya. Karena kan kita semua tahu dari uang pajak itulah itu dikumpulkan oleh negara dan akhirnya kembali ke kita lagi ya, salah satunya untuk pengendalian banjir seperti itu ya. Karena ya kalau untuk urusan yang lebih besar itu tentunya kan dari pemerintah ya misalnya dia merencanakan ada bendungan misalnya, jadi semua aliran ditampung dulu di situ, atau pembuatan irigasi ya, ada saluran primer, sekunder, tersier yang kita sering lihat ya. Jadi kan kalau kita melihat ke saluran-saluran yang dibuat pemerintah itu kan beragam ukurannya, ada yang besar ya itu biasanya yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier yang lebih kecil lagi, dan itu semua ada hitungannya, dan hitungan itu nggak ada urusannya sama ngitungin pohon. Ya balik lagi ke situ ya, karena gemes saja saya orang kok ngomong banjir itu karena pohonnya pada hilang, pohonnya ditebang. Nah ini kalau pohon di belakang pada hilang emangnya jadi banjir kan? Enggak ya. Jadi itu dihitung ya, itu urusannya dinas lah ya, dia merencanakan ada curah hujan, ada cakupan wilayah. Nah ngomong-ngomong curah hujan itu ada loh hitungannya, dia ada stasiun-stasiun hujan. Kalau penasaran bisa dicari di internet ya. Seperti tadi, kalau biar terpercaya itu carinya yang sumber dari .go.id alias dari pemerintah, atau .ac.id itu dari universitas, atau dari koran-koran yang ternama, atau berita-berita yang di TV tadi itu ya, itu pakemnya. Terus ada lagi yang keempat, apa kira-kira kita sebagai warga negara yang baik? Ajukan IMB sebelum Anda membangun sesuatu. Itu penting sekali, justru itu penting sekali ya. Tadi yang sudah kita terangkan ya, bagaimana dari kontur awal ya, kontur awal ada lembah, ada bukit, ada ya lekuk-lekuk seperti itu, terus akhirnya diratakan ya kan, berarti kan dia aliran airnya nggak alami lagi kan ya, berubah karena ada kegiatan pembangunan kita. Dari yang terkecil ya, kita bikin rumah atau bikin bangunan-bangunan apa, warung, toko. Jadi usahakan sebelum membangun itu uruslah IMB dulu, karena di situ ada salah satunya perhitungan tentang saluran air, seberapa air yang dikeluarkan akibat dari pembangunan itu mau diarahkan kemana. Nah itulah pemerintah kepengen tahunya dari situ. Nah kalau nggak pada ngurusin IMB ya, jadi akhirnya ya semau-maunya sendiri, airnya ada yang kesana kemari nggak terkontrol ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Dah.